Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. And guess what? Lagi-lagi Bitcoin membuat new all-time high pada hari ini ya. Jadi kalau kita lihat hari ini itu Bitcoin mencapai di angka 81.788 ya, berarti dalam 6 hari ke belakang ya, 1 2 3 4 5 6 ya. 5 hari all time high ya, new all time high. Wow, ya ini dia seremnya momentum dari BTC kalau udah ini ya, kalau udah ngepump begitu. Nah, tapi please gue ingatkan sekali lagi, don't chase pumps. Malah gue mau mengingatkan TP. Jadi untuk TP kita sudah lakukan jam 7 pagi tadi di angka 80.360 ya, di daerah sekitar situlah ya, di mana weekly close dari Bitcoin itu signifikan di atas dari upper band ya. Nah, sekali lagi TP ini bukanlah tebak-tebakan gua bahwa dia akan koreksi. Enggak, TP ini adalah SOP yang udah kita buat. Karena kalau kita tidak ada patokan ya, di mana kita take profit, ya lama-lama berantakan. Begitu nanti nanti lebih tinggi lagi, dan itu udah banyak kasusnya ya, terus banyaknya meme coins nih yang curhat ke gua, aduh ya bang, dulu kalau Shiba gua TP sesuai pembahasan lu bang, gua beneran profit, sekarang dari untung 1000% bang malah jadi minus sekarang. Ya bisa kayak gitu kalau nggak punya SOP TP gitu. Jadi sekali lagi, TP ini bukanlah tebak-tebakan gua bahwa dia akan koreksi, enggak, bukan seperti itu ya. TP ini adalah SOP yang didasarkan dengan ya emang Bollinger Band saat dia weekly close di atas dari upper band itu menunjukkan dia overbought begitu. Tapi sekali lagi, walaupun overbought itu nggak selalu akan koreksi, bisa aja ada riding the upper band seperti di sini gitu ya. Lalu di mana lagi contohnya ya? Jarang sih sebenarnya riding the upper band tuh, harus di dalam bull market yang lumayan kuat momentumnya. Nah di sini terus, nah di sini nih, sini. Nah karena normalnya tuh begini, kalau sampai weekly close di atas dikit aja koreksi ya, weekly close di atas koreksi begitu ya. Nah tapi kita kan ini minoritas nih, dapat momen-momen kayak gini minoritas ya, maka dari itu SOP gua ya tetap weekly close di atas dari upper band ya TP begitu. Nanti gini deh, mungkin at some point gua akan buat ya update lagi mengenai video TP, karena selama cycle ini gua belajar beberapa hal lagi baru yang dimana menurut gue bisa mengimprove lagi cara kita untuk TP ya. Tapi baik lagi sih ya, kalau untuk persentase kan udah gue TP, jadi ya persentase gue nggak bisa ubah sekarang. Mungkin cara TP di cycle ininya lah ya, mungkin kayak di upper bandnya seperti apa itu mungkin bisa kita tweak sedikit. Nah itu nanti gue nggak berani janji kapan, tapi gue akan buat video update-nya lah mengenai cara TP 2.0 lah kasarnya dari TCI ya, dimana dari cycle ini kita pelajari ya, ada beberapa hal lah yang bisa kita improve begitu. Lagi-lagi ya, nggak ada yang namanya sempurna begitu ya. Kita itu akan terus mencoba untuk mencari kesempurnaan ya, tapi bahkan sampai akhirnya pun nggak akan dapat, karena kesempurnaan itu cuma milik Tuhan begitu. So ya yang penting kita strive for perfection ya, walaupun nggak akan pernah get it, tapi strive for perfection. Oke, kita sekarang akan lihat. Coba kita lihat ya perjalanan kita nih dari April Maret ya. Dari April Maret di mana banyak yang teriak-teriak akan 100.000 ya. Ternyata terjadi koreksi. Begitu ya. Saat terjadi koreksi kita bisa lihat untuk BTC itu terdalamnya sampai ke minus 32%. Untuk alts itu banyak yang lebih hancur. Ya, ada yang sampai 80, ada yang 70 dan seterusnya ya. Biasanya makin kecil market cap-nya ya, di situ makin bisa lebih drop. Begitu, itu memang ya udah itu disebutnya teori resiko market cap. Itu inilah spesifik untuk dunia kripto, tapi in general ya market cap semakin kecil maka lebih volatile begitu, makanya ya resikonya lebih besar begitu ya. Nah kalau lu ikut bareng-bareng sama TCI begitu ya, berarti titik terendahnya nih, titik buy limit terendah dari Bitcoin lu dapat di angka 50.800 di daerah sini ya. Kalau kita akumulasi barang-barang di sini ya, berarti nggak kerasa ya kita udah profit 60,5% dari titik terbawah yang kita dapat di ya TCI begitu ya, di DCWT.
Ya jadi kalau mungkin gue sih pengen mengingatkan satu hal aja ya. Jadi at the end of the day yang menang itu siapa? Yang sabar, yang melakukan DCA begitu ya. Menurut gue DCA ini sangat bagus. Kenapa? Karena ini newbie friendly. Ya newbie friendly walaupun ya ada harus belajar ya nggak bisa langsung bener-bener wah baru buka mata langsung bisa nggak ada prosesnya sedikit ya. Tetapi menurut gua sangat friendly dibandingin dengan berbagai macam cara trading jelimet lain gitu yang ujung-ujungnya nggak bisa diterapin juga gitu karena ya nggak jelimet gitu dan ujung-ujungnya butuh waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan DCA gitu. Jadi menurut gua di sini pas banget. Kenapa? Karena kalau gue pribadi bukan tipe orang yang mendorong orang untuk jadi full time trader, full time investor. Udah jangan kebanyakan gaya dulu menurut gue. Udah tetap pertahankan gaji lu, pertahankan bisnis lu ya. Dari hasil gaji lu, bisnis lu, sisihkan ya. Lakukan investasi. Itu menurut gue cara terbaik. Ya, jadi ya mungkin sedikit ngelawan arah nih. Biasanya yang lain orang, wow lihat nih, gue full time trader. Enggak, gue pribadi bukan full time trader. Bisa tuh profit tuh. Malah ironisnya bisa lebih profit ya daripada orang-orang yang full time trader kadang-kadang. Ya memang ironis market tuh ironis ya. Kadang-kadang makin lu terlalu nafsu malah jadi hancur. Begitu beda sama bisnis. Kalau bisnis ya sama sih ya kalau terlalu nafsu hancur juga. Tapi kalau diobsesin malah jadi berantakan kadang-kadang kalau di markets tuh ya. Oke, jadi ya itu aja remindernya ya. DCA ya dan terus bersabar aja begitu karena kita nggak bisa tebak-tebakan di mana titik di mana Bitcoin tuh pasti akan mantul itu nggak bisa begitu ya. Jadi hindarilah ya bahkan kalau bisa lupakanlah ya teori bahwa lu bisa nembak di satu posisi ya semua duit lu lah atau jangan semua duit lu lah semua peluru lu ditembakin di satu tempat lu langsung profit gila enggak lah jangan ngarep seperti itu adalah mimpi begitu ya. Oke itu remindernya TP gue udah bahas ya 20% untuk detailnya lagi-lagi lah ya mungkin at some point in the future gue akan buat video untuk TP ya update TP TCI 2.0 lah mungkin ya. Karena ya lagi-lagi ya setiap cycle ada pembelajaran baru yang kita bisa improve dari SOP kita gitu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu ke ini satu data yang cukup mengagetkan ya. Market ngepam gila-gilaan. Kemarin itu ya kalau kemarin sih dibilang ngepam banget sih enggak ya. 4,83% ya. Tapi kalau kita lihat selama seminggu ke belakang lah ya dia ngepam 17%. Tapi dalam 24 jam terakhir faktanya 675 juta USD masih terlikuidasi dan totalnya sebesar 214 ribu trader yang terlikuidasi. Gak main-main ya. Menuju ke 1/4 juta orang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir. Orang mungkin akan berpikir, oh iyalah bang yang posisi short nih mati semua. Ya gue juga awalnya berpikir oke, pasti short akan signifikan lebih banyak. Faktanya dalam 24 jam terakhir yang ke-liquid gara-gara short itu hanya 54,33. Berarti 46% lah kasarnya ya walaupun lebih tepatnya ya 46 lah kita bulatkan aja 46% itu ke-liquid karena posisi long di masa market ngepam. Artinya apa? Ya. Ini orang bullboy pun yang bilang wah pasti naik itu aja masih bisa kena liquid padahal posisi market ini sangat bullish. Artinya apa? Masih banyak yang nggak bisa menjaga resiko. Udah dikasih market gampang ngepam aja masih kena liquid. Gitu loh. Ya. Nih kita lihat dalam 24 jam terakhir 314 juta. Ya. Sekali lagi 314 juta USD. Silahkan kalikan 15 ribu. Ya. Itu kena likuidasi gara-gara kebuka posisi long. Coba kita benar-benar pikir ya. Ngelong loh ke liquid. Ya, jadi ini adalah wake up call untuk semua orang ya. Gak berarti market ngepam gini gampang tinggal udah aja maximum leverage rata kanan hajar ya. Karena faktanya market pun di masa-masa ngepam seperti ini kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil gitu ya. Kalau kita lihat 1 hour berapa ini masih ada terjadi volatility ke atas dan ke bawah. Nah kebayang gak dengan volatility yang begini aja ada yang ke liquid.
Lihat, ada yang ke liquid begitu. Dan lu bisa lihat sendiri ya. Nih, berapa banyak? Ya jadi ya sekali lagi lah ya, please jaga resiko, janganlah pakai perasaan ya. Karena dalam market yang harusnya terlihat sangat gampang untuk kasarnya ngelong pun ya lu bisa berantakan. Dan ya sekali lagi harus tunggu setup. Kalau nggak ada setup ya jangan dipaksain. Begitu kayak gue pribadi untuk BTC ya nggak, yang ya gue nggak buka posisi futures karena belum ada struktur. Ya kita lihat ke yang lain ya, yang lain ada struktur nggak? Oh ada struktur. Oke, ya kita buka kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke economic calendar sesuai dengan pembahasan hari Minggu kemarin. Literally Minggu ya kemarin banget ya. Itu kita sudah bahas Senin dan Selasa kita libur ya. Maksudnya libur apa? Libur dari data penting ya. Jadi nggak ada bintang 3 dari US. Maka dari itu hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, nah selanjutnya kita akan kembali ke chart. Tapi sekarang kita akan lihat indeks dolar. Indeks dolar meningkat tipis ya. Dan yang mungkin sekarang masih ketahan oleh upper band lah begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance berhasil mantul di MA50, reclaim tipis tapi ya, reclaim tipis 58,99. Nah, kalau tipis seperti ini bisa terjadi fake out ya. Jadi ya kita lihatlah sampai besok. Kalau besok di bawah berarti udah konfirmasi ya bahwa kemarin reclaim ini fake out. Begitu makanya kenapa gua tekankan ya penting untuk kalau breakout itu signifikan di atas dari si resistennya. Kalau tipis-tipis suka ya itu ya baik lagi suka fake out begitu. Oke, jadi BTC mulai ada perlawanan atau lebih tepatnya Bitcoin Dominance mulai ada perlawanan. Ya we'll see lah seperti apa ya. Tapi kalau gua pribadi sih ya sebenarnya target 60% ini ya udah kena sih ya dari pembahasan yang kita sebelumnya pernah bahas ya. Target Bitcoin Dominance berapa bang? Ya 60-an menurut gua ya karena sebelumnya di sini ya kalau kita lihat oh tapi bang dulu bisa sampai 70. Ya benar karena di masa-masa ini stable coins tuh belum segila sekarang market capnya. Ya jadi stable coins ini makan banyak begitu ya dan ya kalau kita ngomong stable coins ini beda peruntukan dibandingkan dengan kita masukin di ya berbagai macam alts kan. Ya makanya gue bilang 60% lah make sense 60% karena kita anggap selisih sama ya, di sini kan sempat tertinggi kan 70 something ya selisihnya tuh dimakan sama ya, stable coins seperti Tether lalu apalagi USDC ada banyak lah sekarang ya nggak cuma dua ini aja masih banyak di bawah-bawah lagi yang kita bahkan nggak tahu begitu. Kalau mungkin yang lebih jadul gitu ada DAI juga ya ada DAI dan lain-lain lah ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya. Lagi-lagi ya untuk Bitcoin Dominance ini benar mulai turun tapi fundamentalnya ya balance sheet-nya ini masih terus turun ke bawah. Maka sekarang masih dalam masa-masa QT. Jadi DCA alts boleh ya gue pribadi pun udah mulai kok DCA alts bahkan udah dari awal 2024 pun ada lah DCA dikit-dikit tapi gue tetap masih memikirkan rasio 70-30 gitu dimana gue masih usahakan BTC itu tetap masih menjadi mayoritas dari portofolio gue begitu karena ya datanya memang menunjukkan saat masih masa-masa QT ya masih belum terjadi peningkatan balance sheet Bitcoin Dominance tuh masih punya chance untuk tiba-tiba boom kayak begini lagi. Ya makanya kemarin itu orang kan gini nih, setiap drop, wah altcoin season, boom, altcoin season, boom, dibanting lagi sama Bitcoin Dominance. Kenapa? Ya karena ini fundamentalnya belum mendukung gitu ya. Kalau fundamentalnya udah mendukung nanti lama-lama lemah sendiri ya. Ini kayak apa ya? Kasarnya tuh ini kayak kita ngelawan Superman ya, nggak pakai Kryptonite. Ya berharap boleh lah, tapi faktanya ya hancur lagi. Nah ini tuh kayak Superman udah dikasih kryptonite tuh, dikasih kryptonite, kasih dikit-dikit, dikasih banyak. Apa yang terjadi? Ya lama-lama memble dia, terjun payung, begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin lagi-lagi, ya. Kita masih belum ada setup futures. Jadi ya kalau gua pribadi sih akan ya santai aja. Kalau memang belum ada setup jangan dipaksa. Kalau dipaksa biasanya jadi tahi gitu. Itu yang gue rasakan berkali-kali di awal-awal, ya, awal-awal gue trading. Nggak ada setup dipaksain jadi tahi, ya. Oke, langsung aja ke spot. Untuk spotnya karena lagi-lagi belum ada struktur, ya, jadi suka nggak suka. Buy limit terdekat masih di 73.116, lalu di 71.639, dan di 71.450. Nanti ya kalau udah ada resisten, ya mungkin kita bisa. Itu karena bahkan sekarang lu bisa lihat sendiri. Ini belum ada corrective movement, begitu, belum ada corrective movement sama sekali. Ya, tapi gue ingatkan satu hal aja, ya, tidak ada aset yang terus ngepump, pasti ada koreksinya. Bahkan di masa-masa kayak begini nih, ya. Wah, beda cycle kemarin tuh nggak ada koreksi. Siapa bilang, ya? Lihat nih, boom, ada koreksinya. Boom, ada koreksinya. Boom, ada koreksinya. Jadi, ya pokoknya sih bagi yang berpikir cuma up only, ya hati-hati saja begitu. Karena faktanya tidak ada yang up only dan tidak ada yang down only, ya. Selalu ada corrective movementnya, mau turun maupun naik, begitu, ya. Jadi ingat, jangan paksain beli di resisten, ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sayangnya jebol, ya. Dia masih ternyata riding the upper band dan kita bisa lihat di sini ya berarti ini ya, kita kena cut loss untuk Ethereum. Nah, jadi untuk posisi shortnya kita kena cut loss. We'll see apakah dia akan retest 1, retest 2 di 3.156 sebagai support atau enggak. Kalau dia berhasil mantul, retest 1, retest 2, ya kita bisa buka posisi long, ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim, maka ada tambahan buy limit, ya. Jadi ada di 3.156, lalu di 3.014, dan di MA200 di angka 2.955, ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, gua ingin sekali lagi, ya, mengingatkan, ini adalah wake up call yang besar, ya, apalagi untuk orang-orang yang ngerasa mungkin dirinya bull boy, ya. Ya sekarang bull boy, kemarin kan sempat bear boy tuh, banyak yang wah BTC pasti 40.000, BTC pasti hancur, BTC pasti bla 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 bla, pokoknya bearish, ya. Sekarang udah mulai kebalik nih. BTC pasti 100.000, BTC pasti begini, pasti begitu. Buat orang-orang yang bull boy aja, faktanya kita bisa di sini kurang lebih lah, ya, nyaris setengah dari posisi kemarin yang senilai 674 juta USD itu yang kena liquid posisi long loh. Ya jadi ini sekali lagi, ya, kalau buat lo yang terlalu merasa pasti begini, pasti begitu, lihat, ya, udah bener aja masih kena liquid. Gitu kasarnya, tebak-tebakan lu masih bener aja bisa kena liquid. Jadi artinya apa? Permasalahan lu tuh lebih mendasar,
permasalahan lu adalah ya lu nggak punya basic untuk menjaga resiko. Jadi ingat ya, trading itu tugas utama kita bukan profit. No, itu bukan main objective. Main objective kita dulu apa adalah menjaga resiko. Menjaga resiko, lu nggak boncos. Nanti pelan-pelan itu ikut sendiri profit. Gitu. Memang kedengarannya nggak intuitif ya. Bukannya kita nyari profit ya. Kalau ya sama kayak bisnis tuh, Bang. Kan nyari profit dulu. Enggak, jaga resiko dulu. Gitu. Sama kayak dipikir-pikir sama kayak bisnis. Misalkan lu ngedengar, wah lihat nih, ini ada supplier A nih. Harganya murah, cuma 1/4 dari harga market. Ya kalau lu nggak pakai otak, nggak jaga resiko, oh yaudah gue beli murah, taunya barang palsu. Ya sama kan sebenarnya. Jadi bisnis pun sama, jaga resiko dulu. Itu kalau nggak bisa jaga resiko, berantakan begitu. Tapi kalau bisnis kan lebih intuitif ya. Oh harganya nggak make sense nih, cuma 1/4 dari market. Ini jangan-jangan mau nipu. Nah kalau di market kadang-kadang nggak sehitam putih kayak begitu. Di market orang ngerasa, wah ini sekarang market lagi bullish, udah ngelong pasti profit. Selamat. 313 juta USD berkata sebaliknya. Gitu. Ngelong malah boncos. Gitu. Nah, jadi ingat, ekstra hati-hati, nggak ada SOP, jangan dipaksa. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.